lima naik babuhay lota di lota dua sini masih kau pulang lu solo beda beda parah mudah-mudahan Tuhan teman-teman kau kasih kasuna. Sampai saat ini di tempat ini membawa anak-anak kami datang ke altar Tuhan untuk diberkati menjadi satu keluarga, suami istri di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang datang memberkati mereka Tuhan. Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu atas mereka. Sebelum kami mengadakan pemberkatan, kami perlu firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa melalui hamba-Mu. Biarlah apa yang firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi bekal bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami sambut di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Dari tempat ini yang sudah menyiapkan tempat untuk kita bersama-sama beribadah pada pagi ini. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebagian dari apa yang menjadi bimbingan pranikah kemarin, yaitu 2 menjadi 1. Bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai Kejadian pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah rencana Allah. Allah yang membuat ide sebuah keluarga. Manusia diciptakan menurut segambar Allah. Berarti manusia itu sempurna. Ya. Manusia itu sempurna. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Ya. Jadi Allah sendiri yang memberkati pernikahan, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi bukan beranak cucu dulu baru
diberkati. Tapi urutannya adalah Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Artinya sebuah keluarga ada mandat dari Tuhan untuk kita menaklukkan bumi. Artinya berusaha mengupayakan melestarikan bumi dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi tidak ada manusia atau yang Tuhan menciptakan manusia itu ya santai-santai, tetapi bekerja mengelola bumi atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi bumi ini diserahkan kepada manusia, kepada keluarga. Ya, jadi tugas dari Bapak Elif dan Ibu Juliana adalah melanjutkan rencana Tuhan. Amin. Mengupayakan bumi. Dan Allah menyediakan seorang penolong. Ya, Pak Erik tidak sendiri. Saya tanya umurnya berapa? Ya, 28 tahun ya. Ya. Disediakan Allah seorang penolong. Jadi next, Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Saya ulang, dan dari rusuk itu diambil Tuhan dari manusia, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepadanya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangmu dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang penolong, ya, seorang penolong itu sangat dibutuhkan bagi seorang pria. Ya. Penolong itu kuat. Seorang penolong itu kuat. Amin. Ibu-ibu, wanita-wanita, penolong itu kuat karena apa? Terbuat dari tulang rusuk, ya, dari tulang, bukan dari tanah. Ya, bahan baku wanita adalah tulang. Jadi kuat. Amin. Tetapi dia hanya seorang penolong. Jadi kalau dibutuhkan saja. Dan bahan baku laki-laki itu apa? Bahan baku laki-laki apa? Tanah. Ingat ya, bahwa bapak-bapak pria-pria itu terbuat dari tanah. Tanah liat. Tapi wanita terbuat dari tulang. Kuat mana? Kuat tulang. Tetapi apakah tulang atau apakah wanita berkuasa atas laki-laki? Dia diciptakan hanya seorang penolong. Ya. Bukan perongrong, bukan penodong, tetapi penolong. Apa artinya dua menjadi satu? Ya, artinya dua menjadi satu. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Dua menjadi satu, artinya satu daging. Ya. Ya. Ketika suami istri disatukan dalam perjanjian, Tuhan mempunyai tujuan untuk menjadikan satu daging, sebab hubungan suami istri sebagaimana hubungan suami istri secara jasmani membuahkan bayi jasmani atau anak, demikian juga hubungan satu daging di dalam roh akan menghasilkan bayi kesatuan. Ini rahasia besar Bapak Ibu saudara-saudara. Arti dua menjadi satu. Arti dua menjadi satu adalah satu daging. Pernikahan Kristen itu terdiri 3 bagian. Pernikahan jasmani atau pernikahan tubuh, pernikahan roh, dan pernikahan jiwa. Kebanyakan di dunia ini pernikahan hanya secara fisik, secara tubuh, sehingga waktu mereka tidak cocok lagi, mereka sudah bosan, dia bisa cerai.
baik lagi ditinggal. Karena apa? Mengapa gampang sekali cerai? Karena hanya sebatas tubuh. Pernikahan Kristen adalah pernikahan secara roh dan jiwa. Jiwa itu ikut, tetapi kalau roh menyatu akan menghasilkan kesatuan. Tadi firman Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Secara jasmani mereka akan melahirkan seorang bayi atau anak secara daging, tetapi secara roh dia akan melahirkan bayi yang namanya bayi kesatuan. Ya. Bayi kesatuan ini harus dilahirkan atau diupayakan bersama-sama. Ada pernikahan yang tidak ada kesatuan, sehingga hanya secara lahiriah di gereja saja mereka sama-sama duduk manis, tetapi kalau sudah di rumah, ya, mereka saling mengutuk, saling mencela, saling marah. Mereka mengupayakan baik secara daging, secara tubuh, tetapi secara roh tidak ada pernikahan. Bayi kesatuan ini harus diupayakan. Katakan bayi kesatuan. Semua, bayi kesatuan. Bayi kesatuan ini akan menjadi besar kalau kita membawa atau kita merawat, ya, supaya bayi ini tidak mati, bayi kesatuan ini tidak mati. Masing-masing harus bisa mematikan ego kita pada suami, karena suami diciptakan dengan kebutuhan dihormati. Terima kasih buat undangannya ya, jadi bisa buat PowerPoint. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Tanggung jawab istri kepada suami adalah apa? Tunduk, bukan tanduk. Seberapa ibu-ibu yang punya tanduk di sini? Nggak ada ya, tanduknya disimpan dulu, mana nanti pulang saya pakai tanduk itu. Kalau di sini jaim-jaim sedikit lah. Namanya juga di gereja mau. Istri tunduk kepada suami sama seperti kepada siapa? Tuhan. Coba yang punya suami lihat suaminya dan katakan, engkau Tuhan. Wah, ada yang bilang Tuhan kok gitu. Tuhan kok suka muruk-muruk. Apa muruk-muruk? Apapun bentuknya suami kita, apapun perangai tabiatnya, tapi kalau istri memiliki tanggung jawab yang benar, tunduk dan menjadi seorang suami yang setia dan benar selama saudara berdua hidup. Apa jawaban saudara? Kepada mempelai wanita, apakah engkau, Juliana Borunapitupulu, hendak menerima laki-laki ini menjadi suamimu yang sah, serta berjanji akan tinggal setia kepadanya dalam segala macam rupa hidup manusia, serta menjadi istri yang setia dan benar dan mengasihi suamimu selama kalian berdua hidup? Ya, saya bersedia. Baik, silakan mempelai saling berhadapan dan mengucapkan janji. Menerima engkau, Juliana Borunapitupulu, Juliana Borunapitupulu, menjadi istriku yang sah,
menjadi istriku yang sah. Saya akan memelihara engkau Saya akan memelihara engkau mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik di masa kesenangan baik di masa kesenangan atau kesusahan, dan baik dalam kekayaan baik dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam kesehatan atau kesakitan. Saya akan mengasihi dan mengindahkan engkau hingga kita diceraikan oleh maut di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Saya berjanji. Silakan mempelai wanita ambil mic-nya. Saya akan memberikan cincin. Cincin ini berbentuk lingkaran melambangkan kekekalan. Emas jenis logam yang tidak mudah berkarat serta paling tahan uji adalah untuk menggambarkan betapa janji setia dan saling diucapkan tadi bersifat kekal dan tahan uji. Silakan digunakan. Ada kamera 1, 2. Ini 1, 2. Sama ya, cincin ini berbentuk lingkaran melambangkan kekekalan. Emas jenis logam yang tidak mudah berkarat serta paling tahan uji adalah untuk menggambarkan betapa janji setia yang saling diucapkan tadi bersifat kekal dan tahan uji. Silakan. Mereka yang telah dipersatukan Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Mengingatkan bahwa Elifrani Nainggolan dan Juliana Boruna Pitupulu telah sepakat bersatu dalam ikatan perkawinan kudus dan memberi kesaksian tentang hal itu di hadapan Allah dan jemaatnya. Dan oleh karena itu mereka telah memberi janji setia satu dengan yang lain serta menyatakannya itu dengan saling memberi cincin dan berpegangan tangan. Maka saya sebagai hamba Tuhan menyatakan mereka sebagai suami istri. Lempangkan tangan kepada kedua mempelai ini ya Tuhan di hadapan. Hamba memohonkan berkat atas mereka. Jadikan mereka pelayan-pelayan yang setia. Melalui pernikahan mereka, pekerjaan Tuhan semakin dimajukan. Akan banyak orang datang kepada Yesus melalui mereka. Berkati pernikahan mereka dengan keturunan anak-anak yang manis secara jasmani dan serta bayi persatuan akan menjadi tumbuh dewasa dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka masing-masing di dalam dunia medis Tuhan, secara Tuhan pelayanan gerejawi Tuhan semakin berkembang Tuhan. Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih. Dua menjadi satu daging. Kesatuan ini akan menghasilkan kesatuan di dalam Engkau Tuhan, tubuh roh jiwa mereka, sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawab sebagai suami istri. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, menghormati suami seperti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu saat ini. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mengulurkan tangan saat ini, mendatangkan kuasa besar bagi keluarga ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Gembira dan senang, tiada duka ku kenal.
Panitia Sidang Jemaat Allah di Indonesia daerah Kalimantan Timur, kami ucapkan selamat kepada Pendeta Elif dan Juliana yang hari ini sudah diberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kami. Dan dari BPD kami berikan cerita. Ini adalah Alkitab firman Allah. Bangun rumah tangga kalian di atas kebenaran ini, bukan di atas dasar hikmat manusia atau hikmat dunia. Di atas dasar firman inilah rumah tangga kalian akan jadi kuat. Terlebih nanti Elif dan Juliana akan melayani sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan banyak jemaat. Maka di atas dasar firman inilah kalian akan mampu melewati semua tantangan. Keluarga sehingga terlaksana pemberkatan pernikahan pada pagi ini. Demikian ucapan terima kasih dari saya. Saya ucap salam. Terima kasih Bapak. Sekarang kami angkat kedua tangan kami kepada Tuhan. Kami berdoa seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mempelai yang diberkati Tuhan dan seluruh keluarga besar serta sidang jemaat yang diberkati Allah, hari ini pulanglah dengan menerima anugerah kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kemurahan serta keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan, kesehatan kita diberkati, keluarga rumah tangga kita diberkati, usaha pekerjaan pelayanan bisnis kita diberkati, sekolah kuliah anak kita diberkati, hari-hari kita diberkati, masa depan kita diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya, dan kita yang percaya sama-sama berkata amin. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 bulan 4 tahun 2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggarong Elif Randi Nainggola dan orang tua Thomas, anak dari orang tua Thomas Dairas Nainggola, dan ibunya Ibu Resensi Sihota, dan Juliana Napitupulu, anak dari Mangisar Napitupulu, dan Ibu Mariati Siahan yang bernama Juliana Napitupulu. Apakah saudari dengan sesungguhnya sama-sama suka dan saling mencintai dan saling menyayangi dalam rangka mengambil saudara Elif Randi Nainggola menjadi suami saudara? Iya. Apakah dalam hal ini tidak ada unsur-unsur paksaan dari pihak yang ketiga? Tidak, Amang. Oleh karena saudara berdua sudah menjawab dengan jelas pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang dapat didengar dengan jelas oleh saya dan para saksi serta para hadirin hari ini, maka saya atas nama pejabat pembantu pencatatan perkawinan sipil untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku menyatakan bahwa Saudara Eli Randi Nainggolan dan Saudari Juliana Borunapitupulu telah diikat dalam ikatan tali perkawinan, resmi menjadi suami istri, dan ini sah. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti